perjalanan yang aman. Nah, demikian kompleksnya keberadaan satu keberadaan saja. Makanya kadang di dalam Mahayana atau Buddha Dharma ini, dalam sebutir nasi ada seluruh alam semesta. Dalam satu tetes air hujan ada seluruh alam semesta. Karena itu tadi, untuk satu gumpalan awan itu kita nggak tahu sumbernya dari mana kan, asap dari mana itu. Tapi mengapa kok orang memikirnya gitu, sebab akibat gitu? Iya, Gitu. sesederhana itu kan. Jadi Buddha melihatnya dunia ini demikian kompleks sampai tak terpikirkan lagi. Jadi kita jangan berspekulasi lah soal sesuatu. Yang ngerti itu Buddha. Buddha sampai bilang gitu. Udah, kamu jangan berspekulasi tentang kalau orang ini berbuat ini nanti lahirnya pasti seperti ini. Jangan berspekulasi seperti itu. Oh, karma baiknya seperti ini, nanti dia akan lahir karma jadi seperti ini. Oh, karma orang ini jahat, karma buruknya seperti ini, lahirnya seperti ini, pasti seperti ini. Jangan berspekulasi seperti itu. Terlalu kompleks lingkungan yang mendukungnya. Dan karma-karma lain yang saling bersilangan. Dan faktor orang lain yang akan beririsan dengan dia. Nah, bersinggungan dengan dia. Nah, jadi Buddha kemudian mengingatkan kita, udah, kamu jangan sok tahu kalau mulai ngomongin karma orang, cuma Buddha yang ngerti. Pastinya nanti akan seperti apa. Dia bilang, kompleksitasnya kamu nggak terpikir. Gitu. Faktor-faktor di luar itu yang bisa mengubah karma seseorang itu kamu nggak terpikir. Gitu. Nah, yang kita tahu hanya gejalanya saja. Oh, kalau berbuat baik ini akibatnya ini. Kira-kira cenderungnya. Nah, bahasanya kalau kita bisa bilang cenderungnya. Kalau kebajikannya seperti ini, cenderungnya kalau orang banyak berdana, banyak memberikan bantuan, persembahan, cenderungnya orang ini akan jadi orang yang kaya nantinya. Pak, tapi nah, misalkan gitu. Sebab akibat tuh kadang itu kan cerita itu malah bikin persepsi itu. Termasuk cerita Karma Wibangga di Borobudur pun relief itu seringkali disalahpahami seolah-olah gitu, Pak. Itu pasti hasilnya ini gitu. Padahal ini hanya fragmen saja, gejala kecenderungannya. Kalau orang cenderungnya berbuat cerewet, nah, bawel, suka ngomongi tanggane, nanti cenderungnya ini lebih mirip, bentuknya itu kalau lahir lagi mirip bebek, mirip ayam petok-petok, unggas yang cerewet, berkicau di mana-mana gitu loh. Tukang gosip itu lebih cocok kayak ini kalau lahirnya gitu. Gambarnya ada di situ. Ini kumpulan orang tukang gosip, tukang ngomong yang nggak bener. Lalu di sini akibatnya jadi unggas, sekumpulan unggas misalkan gitu. Nah, ini hanya kecenderungan aja, pola yang mungkin bisa terlihat. Tapi apakah pasti seperti itu? Setiap individu ini belum tentu kompleksitasnya. Nah, kalau kita hanya melihat, oh itu Pak Eko tukang ngoceh di depan, itu kayaknya kecocoknya jadi apa nanti kalau lahir jadi bebek itu, ngocehnya banyak itu. Kan enggak kayak gitu kan gitu. Nah, jadi ini hanya contoh saja, nggak bisa dilihat. Kalau kita bisa menentukan seperti itu jadinya determinasi. Jadi mirip kayak kepastian kan, takdir kan. Nah, Buddha tidak mengakui itu karena kompleksitasnya kejadian yang bisa melingkupi kita ini. Misalnya hari ini saya berbuat sesuatu yang seolah-olah itu perbuatan yang sedemikian akan menghasilkan karma tertentu. Tapi sekian rentang waktu beberapa hari berikutnya saya melakukan karma-karma lain yang bisa mengimbangi ke karma saya hari ini. Mungkin belok loh, berubah hasilnya. Apalagi karma yang selintas beberapa hari berikutnya ini kualitasnya lebih hebat lagi dari yang sehari saya lakukan yang kelihatannya wah itu tadi misalkan. Nah, itu berubahnya banyak sekali misalkan. Jadi permutasi, perubahan dari satu perbuatan akibatnya apa dipengaruhi perbuatan lain itu demikian kompleksnya. Kita tidak bisa memastikan ini pasti hasilnya ini, nggak bisa seperti itu. Yang bisa kita lihat hanya gejala dan kecenderungannya, polanya. Kalau begini polanya cenderungnya hasilnya seperti ini. Jadi seperti itu. Kira-kira, kalau kita itu masih kira-kira semua ujung-ujungnya, nggak bisa pasti. Makanya perbuatan yang sama dilakukan si A dan si B hasilnya bisa berbeda. Kok gini. Ya, kalau memang pas bener kan mesti sama. Harusnya sama, tapi ternyata kan
si A dan si B dengan kegiatan, nah, perbuatan yang sama hasilnya bisa beda, kualitasnya bisa beda, dampaknya bisa beda kan gitu. Nah, jadi memahami, alih-alih kita sibuk mikirkan ini seperti ini, makanya Buddha kemudian menarik ke kita untuk mawas diri sajalah, urus urusanmu sendiri gitu. Perbaiki bahwa ini, kalau yang penting dipahami misalkan dalam karma itu adalah kalau kamu berbuat kebajikan, manfaatnya sudah pasti hal-hal yang akan membuat kamu bahagia di masa depan. Dan itu tidak ada penyesalan di masa depan. Ada kualitas-kualitas baik yang akan kamu nikmati. Salah satunya perasaan bahagia, kepuasan, kan kayak gitu. Yang ditunjukkan ini. Nah, tinggal kamu milih. Ataukah kamu mau berbuat yang tidak baik, yang merugikan yang lain, nanti kamu akan dirongrong rasa bersalah, penyesalan, ketakutan, was-was, ketidaktenangan pikiran misalkan. Nah, pilih saja misalkan. Biasanya untuk mengenali perbuatan bajik dan tidak bajik, bermanfaat dan tidak bermanfaat, itu nanti pengaruhnya yang paling kuat pada pengaruh mentalitas kita. Apakah hidup kita akan tentram, nyaman, ataukah hidup kita akan dirongrong ketakutan, was-was, kegelisahan. Nah, ini pembedaannya lebih ini. Jadi benar-benar urusannya nanti di perasaan. Ya, apa yang kita rasakan maksudnya ya, apa yang kita rasakan. Dampaknya lebih ke situ. Jadi akan mudah dikenali kalau kita peka ya. Kecuali orang yang tidak punya kepekaan atau punya cacat seperti psikopat gitu. Dia melakukan kejahatan nggak merasa bersalah, happy gitu. Itu memang dia sudah rusak secara mentalitasnya kan, ada kecacatan secara mental kan gitu. Nah, kalau ada kondisi seperti ini nggak bisa, bukan ukuran normal kan gitu. Nah, tapi kalau sebagai orang yang normal, pada umumnya kita pasti gejalanya akan kelihatan. Kalau kita setelah melakukan hal yang tidak baik, merugikan yang lain, pasti akan merasa, kok tadi saya gini ya, nanti kalau gini gimana, kalau saya nanti tahu-tahu disomasi gimana misalkan, atau saya diburu gimana, nah, saya merasa bersalah, kan ada sedikit rasa itu kalau normalnya. Nah, atau setelah berbuat baik, orang cenderung puas, senang, bahagia, kan gitu. Jadi mengukurnya segampang seperti itu. Kalau makin kita sering melakukan tindakan ini, makin peka kita. Makin kita bisa merasakan manfaatnya. Kalau kebajikan akan manfaat kebahagiaannya akan makin terasa kan gitu. Jadi di sini poinnya, kemudian Buddha menekankan perlunya ini, melakukan kebajikan-kebajikan ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Ada. Ya, monggo. Jadi menurut Buddhism, Tuhan itu apa? Tuhan itu keliru pikir konsep manusia aja. Kalau Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan sosok ya, sosok pencipta. Jadi kalau menurut Buddha Dharma, Tuhan itu apa? Ya ditanya balik, Tuhan yang kamu maksud apa? Tuhan apakah sosok yang dianggap maha penguasa, maha pencipta, maha ini, maha itu? Kalau seperti itu tidak ada. Jawabannya tidak ada. Apakah di Buddhism, terutama Theravada, ada sebuah konsep yang mendekati konsep Tuhan? Setiap kali kita ngomong konsep Tuhan, berarti itu akan merujuk pada konsep Tuhan sosok. Oke, Tuhan Samawi atau sebenarnya bukan Tuhannya Samawi. Ini Tuhan sebagai tidak perlu sosok, tapi sumber segala sesuatu yang. Nah, ini kemudian yang disebut ketuhanan dalam artian sifat-sifat yang mirip-mirip gitu lah, mirip-mirip menyerupai kualitas seperti Tuhan, kelebihan-kelebihannya gitu, kelebihan-kelebihan. Sebelum merujuk ke sana sih itu mudahnya ya. Sebelum merujuk ke Udana 8 ya, ini kemudian kan ya kita ngepas-paske lagi ya, kayak seolah kita harus ngepas kayak konsep itu. Nggak perlu gitu. Buddha Dharma punya cara menjelaskan sendiri gitu. Ya lupakanlah
keberadaan sosok pencipta dan sebagainya yang maha adil, maha sempurna, maha itu. Oke, udah ada 8 kalau kita mau ngomongin. Dan itu jelas kalau mau bloko suto, tidak dibungkus macam-macam, itu tentang nirwana, tentang nibbana. Ya, ati, ajatang, abutang, asangkatang kan gitu kan. Ya. Itu yang tidak tercipta, tidak terjelma, tidak dilahirkan. Terus bersifat mutlak. Kan itu kan kata-kata ini. Cuma definisi-definisi. Tapi apakah definisi ini merujuk ke sosok Tuhan itu kan ya enggak. Kita punya konsep sendiri. Ini urusannya tentang nirwana kok. Jelas kok Buddha sebutkan ini soal nirwana, pengalaman kehidupan pengalaman nibbana atau nirwana itu kondisinya seperti itu loh. Kita bisa merasakannya tapi itu tidak diciptakan. Ketenangan. Jadi bisa mencapai ketenangan itu kan tidak diciptakan. Kondisinya mendukung maka tenang. Apakah itu penciptaan? Kedamaian. Kondisi kita hidup damai, tidak ada beban, ora doya utang, ora dia. Itu kan bukan diciptakan. Tapi karena kondisinya mendukung saja. Sudah tidak ada beban lagi, tidak ada masalah. Apakah kita menciptakan itu? Enggak. Dan kalaupun itu menciptakan, yang menciptakan siapa? Kita. Ya, bukan Tuhan. Oke. Tapi dalam artian itu juga tidak diciptakan loh. Hanya kondisi-kondisinya itu kan mendukung. Apakah kita pikir kita bisa bikin roti? Kenapa tidak? Kita hanya bisa memenuhi unsur syarat-syarat terbentuknya roti. Apakah kita yang menciptakan roti? sulapan berarti iso. Ada unsur-unsur lain nggak yang bisa mempengaruhi tidak jadi roti? Ada. Kita hanya bisa menciptakan kondisinya sampai terjadi roti, menyediakan kondisinya sampai jadi roti. Sebentar. Definisi menciptakan apa, Mas? Mewujudkan menjadi sesuatu itu terjadi hanya kita faktornya. Jadi tidak ada faktor lain selain kita misalkan menciptakan. Yang tidak ada jadi ada. Yang tadinya nggak ada apa-apa lalu kita ciptakan ada gitu misalkan. Tidak. Kita hanya mengolah dari mengubah. Iya. Menjadikan lain. Yang kita sepakati dengan roti. Iya. Oke. Kan kita hanya melengkapi kondisinya saja. Kita hanya jadi salah satu faktor loh. Ternyata bukan kita yang ciptakan loh. Roti itu muncul dari ragi, gandum, komposisi udara yang tepat dan sebagainya. Kita kan hanya mengkondisikan. Kita hanya satu faktor. Balik ke Paticca Samuppada. Paticca Samuppada itu kan sebab musabab yang saling berkaitan tadi. Dalam satu butir nasi ada alam semesta. Yang ciptakan sebutir nasi itu siapa? Oh, kalau orang Samawi gampang Tuhan. Sebentar. Kalau gitu, manusia yang tercipta dari sperma dan sel telur itu penciptaan bukan? Bukan. Itu hanya proses ketika kondisi-kondisinya terpenuhi jadilah manusia. Memenuhi syarat. Berarti penciptaan itu ada atau tidak? Tidak ada. Penciptaan kalau dalam artian hanya satu faktor yang sebagai sumber kejadian sesuatu, tidak ada. Oh, betul. Nah, ini pembicara. Jadi kita ngomongnya dalam konteks Paticca Samuppada ya. Garis bawahnya ini. Bahwa saya bukan menciptakan sesuatu. Saya hanya jadi faktor dari terjadinya sesuatu. Salah satu faktor terjadinya sesuatu. Terjadinya loh. Yang ada kejadian. Kalau saya ngomong saya pencipta, saya mengklaim. Bayangan orang tuh mencipta? Enggak, bayangan orang mencipta saya satu-satunya yang membuat ini. Roti ini terjadi karena saya faktor utamanya. Faktor satu-satunya. Saya pencipta. Kan saya pencipta. Tapi kan enggak. Saya hanya salah satu faktor roti ini terjadi. Nah. Filsafat Buddha ngomongnya kadang-kadang kayak gini loh. Kita sehingga tidak ada aku. Dengan cara berpikir seperti ini tidak ada aku. Aku yang menciptakan roti. Kayak kemarin diskusinya tentang bisa nggak sih kita membuat ibu kita bahagia? Apakah kita yang menciptakan kebahagiaan ibu kita?
suatu ketika kita ketemu ibu kita mau bahagiakan ibu kita dengan pelesiran misalkan, lalu dia happy. Apakah saya yang menciptakan ibu saya happy, kebahagiaan ibu saya? Enggak. Saya hanya jadi salah satu faktor yang mengkondisikan kebahagiaan ibu saya. Ibu saya bisa maido loh, nggak jadi bahagia. Buang-buang duit kamu itu. Kan itu kan. Ngapain? Ngajak saya liburan jauh-jauh. Berarti kan saya nggak bisa ciptakan kebahagiaan. Ibu saya punya faktor sendiri lagi. Cara pikir dia. Ini loh, saya bukan pencipta. Saya hanya salah satu faktor terjadinya sesuatu. Terjadinya kebahagiaan ibu saya, orang tua saya. Saya hanya salah satu faktor. Itu. Sama seperti roti tadi, terjadinya roti, kita pikir kita hanya salah satu faktor saja. Apakah ini berarti kalau untuk mempelajari Dharma, kita harus benar-benar paham sampai detil ya? Ya, sebaiknya begitu. Yang kemudian kan dengan cara berpikir ini tidak ada aku loh. Ini salah satu yang dibidik dalam Buddha Dharma loh.